Silaturahim beserta Anissa dalam pertemuan KKG di Wisma Matahari 8 dalam keadaan sehat walafiat dan berlangsung. Sebelum acara pertemuan KKG di Wisma Matahari 8 akan saya bacakan susunan acara pertemuan pada hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024. Pak acara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang memasuki acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga pengisian, yang keempat tayangan dan yang terakhir penutup. Karena waktu sudah semakin siang, marilah acara pertemuan KKG Kudus Matahari 8 dijalankan. Pak acara menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada yang bertugas membawa tindak dan persilakan kepada semua yang hadir di luar. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan kepada Bunda dari tuan rumah kita saja kami khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Gugus Matahari 8 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat hari ini. Adapun tujuan rapat hari ini tentang materi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Suryanti SPD. Semoga rapat hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan ide-ide untuk lembaga masing-masing. Mari kita laksanakan rapat hari ini dengan penuh semangat dan saling menghormati. Kita buka acara rapat hari ini dengan basmalah bersama-sama yang agama lain bisa mengikuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari Ibu Sumiati SPD dengan tema yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, marilah kita semua menyimak dan mengikuti apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Sum dengan sepenuh terima kasih untuk waktu dari kami. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan pemaparannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Darwanti selaku Kepala Sekolah TK Saratan 2 dan semua teman-teman anggota gugus Mataram 8 yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan KKK hari ini. Sebelum penyampaian materi yang akan saya sampaikan, saya izin bertanya ya Bu. Mungkin dari semua ini ada yang sudah tahu apa itu budaya positif? Menurut panjenengan itu budaya positif itu apa ya? Tidak apa-apa, monggo saya. Oh, di monggo Bu. Budaya positif itu istilahnya menerapkan kepada anak didik kita untuk bersikap positif atau budaya positif. Jadi tidak Budayakan untuk hubungan tentang tingkah laku atau perilaku anak untuk berperilaku yang positif, sopan santun, terus kalau lewat hubungan orang tua mengenalkan umurnya, atau kalau diberikan sesuatu bilang terima kasih, terus kalau lewat hubungan orang tua menunduk, itu mungkin dari positif masuk. Bu Yuli mungkin ada menurut saya kayak gitu juga. untuk yang lainnya mungkin ada pengertian atau makna lain dari yang bisa disampaikan. Kita Kebiasaan di sekolah untuk menerapkan sesuatu yang anak. betul semua ya. Intinya budaya positif itu nilai atau kebajikan perilaku anak yang kedepannya bisa berdampak anak bisa kreatif, bertanggung jawab, dan mandiri. Perilaku anak yang berdampak Nanti ada. Ya, nanti ada. Nah, pada hari ini saya itu akan memaparkan pengalaman saya tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4 budaya positif yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Mungkin hari ini saya cuma sedikit berbagi ilmu, walaupun baru sedikit yang saya pahami gitu. Nah, materi selanjutnya konsep utama modul 1.4 yaitu 1. Tentang perubahan paradigma baru. 2. Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Keempat, disiplin positif. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Yang semua ini nanti pada hari ini akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dalam penyampaian bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Nah, menurut saya itu budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu biasanya contoh kegiatan budaya positif itu banyak ya.
mungkin di sekolah-sekolah panjenengan sudah melaksanakan seperti salam sebelum dan sesudah kegiatan atau berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Salim. Terus tidak datang terlambat itu sudah budaya positif. Jadi kita itu sebagai guru usia dini, kita bisa membentuk anak usia dini itu mudah loh dibentuk dari sekarang. Kita budayakan positif-positifnya dulu. Kalau tentang kecerdasan itu insya Allah nanti akan mengikuti. Jadi tentang perilaku baik, budaya positif, ketepatan waktu, kedisiplinan itu kita tanamkan terlebih dahulu sebelum kita mengenalkan tentang kognitifnya seperti berhitung atau membaca. Itu insya Allah kalau karakter yang kita terapkan lebih dahulu semuanya akan mengikut. Terus dalam penyampaian budaya positif apa Bu? Harus berpihak pada murid, tidak ngoyo ngoten lho Bu. Kita ikuti prosesnya anak. Jadi anak belum bisa Bu? Belum nggak mau bersalam itu jangan dibaca dulu. Kita ikuti prosesnya. Kita berpihak pada anak dulu. Kita masih di cara menanamkan, tidak memaksakan. Kita menuntut tapi tidak menuntut. Kita itu guru, itu tugasnya menuntun, bukan menuntut. Kan kebanyakan kalau baru menuntut dia harus bisa, itu harus tidak boleh. Tapi menuntun, kita tuntun ke arah yang lebih baik. Jadi kalau guru itu mengatakan saya dulu sama bu guru itu, jadi termasuk menuntut. Misalnya kan kita menuntun, tapi kalau dia tidak mau jangan dipaksa. Kita ikuti prosesnya dulu. Diberi pemahaman. Oh gini loh, tapi jangan sampai kita menyudutkan atau menyalahkan si anak. Ini tentang budaya positif ya Ibu. Poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini makna dari berdiferensiasi adalah masih sama Bu, berpihak pada anak. Jadi pembelajaran yang selalu berpihak pada anak sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sebelahnya ini profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinaan global. Itu berkebinaan global. Kalau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa mungkin sudah tahu ya. Ini tentang kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentang cara kita beribadah, cara berdoa, itu termasuk ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau berkebinaan global itu budaya kita yang di sekitar kita. Kita orang ngomong gini, budayanya apa? Oh, budayanya ambah unggu, sopan santun. Terus mandiri. Kita berharap supaya anak itu mandiri. Terus bernaral kritis, kreatif, terus bergotong royong. Bergotong royong di sini itu bukan bergotong royong. Bergotong royong itu berkolaborasi dengan teman, bekerja sama dengan teman. Itu bergotong royong. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Terus ini tentang kebutuhan dasar manusia. Di poin kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu. Yang kita butuhkan ternyata ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan dan kebebasan kesenangan.
Itu poin-poinnya. Bertahan hidup, kita membutuhkan bertahan hidup itu dengan makan, minum, tempat tinggal, termasuk bertahan hidup. Kasih sayang tentunya kita perlu rasa diterima. Kalau tidak diterima kita kan rasanya enggak enak itu. Penguasaan itu kepintaran kita itu bisa apa toh? Penguasaan kita kan butuh, kita kan manusia, kita harus bisa menguasai apa. Terus kebebasan kita itu nggak ada apa namanya itu, ada norma-normanya, ada kebebasan, tapi kita punya bebas ingin berkarya sendiri, gitu. Kesenangan itu hobi. Umpamanya jenengan hobinya nopo, itu termasuk kita butuh kan Bu. Hobi olahraga kita butuh kesenangan. Mungkin hobi shopping. Waduh, ibu. Kesenangan hobi shopping. Itu hobi terutama tapi manfaat. Hobi jajan kan bisa ada. Jadi olahraga itu termasuk Kesenangan. Tapi kok banyak nggak senang ya? Iya. Kesenangan ibu ada olahraga senang apa? Olahraga bisa membuat kita sehat. Nyanyi juga. Nyanyi senang. Iya. Bahagia. Pokoknya kesenangan itu yang kegiatan yang kita membuat kita senang. Tapi yang berpositif yang menghasilkan buat kita. Tapi kalau cuma rancu, kesenangan cuma tidur itu terus yang apa menghilangkan stres Semuanya. Nah di sini saya akan menyampaikan peran guru dalam menciptakan budaya positif sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemauan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Melakukan budaya positif itu meliputi 1. Perubahan paradigma yang di atas tadi. 2. Disiplin positif. 3. Teori motivasi, yaitu teori intrinsik dan detrinsik dan motivasi ekstrinsik. 4. Posisi kontrol. 4. Posisi kontrol. 5. Keyakinan sekolah. 6. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi di sini nanti guru diharapkan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan murid. 7. Kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif di sini dalam budaya kita bermakna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau menyangkut kedisiplinan kita itu tidak nyaman. Kita harus berpakaian gini. Sebenarnya kita tidak suka dengan pakaian yang model itu, tapi kan itu termasuk kedisiplinan. Makanya itu ketidaknyamanan. Terus disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sosok ancaman atau hukuman. Disiplin positif sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri anak dan dari kesadaran diri anak, tidak kita paksa, tidak kita ancam. Kalau ekstrinsik itu motivasi ekstrinsik itu dari luar, seperti kamu nggak boleh gini ya, tak kasih penghargaan gitu. Ada iming-iming penghargaan, ada iming-iming ujian, itu namanya motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena iming-iming dari luar. Oh, aku mau pintar karena nanti dapat nilai 100 gitu mungkin. Oh, aku ingin, tapi kebanyakan kita kan gitu toh Bu. Ya.
Itu motivasi ekstrinsik itu dari luar, terus kalau intrinsik itu dari dalam diri anak. Kesadaran diri anak sendiri, yaitu melaksanakan kegiatan karena dia senang, karena dia sadar, oh saya harus gini gitu. Itu intrinsik dan bukan ekstrinsik. Dan ekstrinsiknya itu dari luar, malah bukan dari ekstrinsik. Jadi penerapan disiplin positif itu diharapkan anak itu sudah sadar, bukan karena oh aku datang telat nanti dapat hukuman. Kita buat sedemikian rupa biar anak itu sadar, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Manfaat dari disiplin positif adalah menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik. Ini dari manfaat disiplin positif ya. Selanjutnya, di sini saya paparkan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Maksudnya itu ada disiplin positif, tapi ada bentuk hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman dan penghargaan tidak termasuk identitas gagal, Bu? Hukuman itu akan mengakibatkan menyakitkan. Biasanya hukuman itu akan mengakibatkan anak itu sakit. Biasanya kayak telat di pendidikan ke atas kan dihukum melalui di lapangan. Atau kalau biasanya SMP itu, kalau SMP kan harusnya pakai sepatu hitam tambah pakai coklat, disuruh lepas sepatu 1 hari itu kan menyakitkan gitu. Terus kedua, tidak nyaman. Terus murid takut memaksa, terus murid menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum dan karena takut akhirnya dia itu kesalahannya itu tidak dilihatkan, takut mengungkapkan kesalahannya. Jadi dia itu salah karena sembunyi-sembunyi. Terus murid menjadi rendah diri. Ini akibat dari hukuman. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, terus murid menjadi rendah diri. Terus kenapa penghargaan termasuk dengan identitas gagal, Bu? Tidak efektif, Bu, karena anak nanti dia itu melakukan karena hadiah, iming-iming. Nanti kalau tidak ada hadiah dan iming-iming, mungkin dia kembali ke setelan yang pertama, Bu, tidak patuh, Bu. Terus dua, merusak hubungan. Kenapa, Bu, merusak hubungan? Biasanya yang dikasih seumpama Endah tadi pintar atau saya kasih hadiah, ternyata Mbak Eva itu tidak dikasih hadiah, dia akan merasa iri. Oh, kok si Endah dapat hadiah, aku tidak. Terus menghukum dengan sistem ranking juga termasuk. Makanya sekarang mungkin masih proses sistem ranking itu dihapuskan. Terus merampas hak menghargai. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses. 1. Konsekuensi. 2. Restitusi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini anak itu bukan menghukum ya, Bu. Dia itu coret-coret meja. Tapi konsekuensinya apa? Dia harus menghapus coret-coret itu atau menghilangkan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini manfaatnya ya, Bu. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini nanti ikut di segitiga restitusi, Bu, tahapannya, Bu. Masih di bawah, masih banyak. Teori motivasi. Teori motivasi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan.
3. Untuk menghargai diri sendiri sesuai nilai dan nilai kebajikan universal. Sekarang di posisi kontrol, Bu. Kita itu sebagai pendidik ternyata itu punya posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai teman, 3 pembuat merasa bersalah, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi kita mendidik. Oh, kita itu di sekolah itu sebagai apa? Penghukum, berarti mengurutkan hukuman fisik dan verbal. Mencela verbal itu tidak langsung, berarti kamu bodoh itu termasuk hukuman verbal, Bu. Kok nggak bisa? Itu termasuk hukuman verbal, Bu. Mungkin kalau fisik sekarang sudah tidak ada ya, Bu. Tapi kita sekarang harus hati-hati dari verbalnya, Bu. Terus sebagai teman, mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ayo coba misalnya guru toh, coba itu termasuk pendekatan teman, tapi itu nanti tidak efektif, Bu. Itu mengontrol murid melalui pendekatan yang dilus ngoten lho. Sebagai teman, ya mbok niku tempat sampai dijual dah, misalnya guru kok nek anu. Tadi itu termasuk pendekatan apa posisi mengontrol sebagai teman. Kalau yang ketiga itu membuat merasa bersalah, itu membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah dan diri. Ya, kamu lagi ngapain? Kenapa gimana nangis? Loh, kamu nangis kok. Jadi itu menyalahkan. Terus si Eda itu merasa bersalah, itu berarti kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Akhirnya kalau nangis masuk, Eda dia kan nangis karena aku. Kalau pemantau itu mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku murid. Berarti apapun yang dilakukan murid itu dipantau, Bu. Ayo tadi kenapa berisik? Itu memantau, Bu. Nah, yang kelima itu sebagai manajer, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terus 5 posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan adalah sebagai manajer, Bu. Di sini posisi ini guru membimbing dan mendorong agar murid menemukan solusi dari masalahnya, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi saat murid melakukan kesalahan atau permasalahan, kita tanya sebabnya kenapa. Terus kalau gitu kita tanya keyakinan, kalau perbuatan itu baik apa tidak, biar anak yang Bu menilai dulu. Kita dengarkan dia berargumen, dia bercerita. Terus kita tanyakan solusinya, kalau salah itu gimana. Dia itu bukan kita minta maaf ya, enggak, tapi kalau salah, kalau menyenangis itu gimana. Tapi Eda dengan kesadaran diri minta maaf, Bu. Oh, kalau minta maaf, Eda sekarang mau minta maaf enggak? Mau. Jangan Eda minta maaf tuh. Kita kembalikan si anak itu kepada lingkungannya sendiri. Tidak kita Nah, di sini ini ada pemaparan contoh penerapan posisi kontrol tadi, Bu, sebagai penghukum. Patuhi ini kata-katanya ya, Bu. Biasanya gini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Dia langsung mengejar, langsung menghukum, Bu. Terus kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Kan akhirnya anak langsung merasa bersalah, terus rendah diri gitu. Terus kalau yang posisi kontrol teman, ayolah yang ngerti, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Besok jangan ulang, itu tidak, itu Bu. Kayak ada pembelaan, dia itu merasa bersalah tidak apa-apa. Itu teman, Bu. Terus kalau memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, terlalu tegas. Terus manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu dan
Kira-kira bagaimana kalau akan memperbaiki kesalahanmu tadi? Terus Indah biar yang ngomong apa Bu? Itu manajer Bu. Terus ini selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah di sini peran guru dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Terus dalam membuat keyakinan kelas juga semua warga sekolah dilibatkan menggunakan kalimat positif yang mudah dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita bisa sama anak-anak tuh. Kita kumpulkan anak-anak saat pembelajaran awal atau akhir. Kita, ayo anak-anak, coba Bu Guru mau tanya. Kalian itu sebenarnya itu ingin kelas mau kayak apa atau Bu? Kalau saya ada anak-anak, pengennya bersih Bu. Kita catat Bu. Bu itu Bu. Pengen apa berdoa dulu Bu, kita catat Bu. Semua yang diungkapkan sama anak-anak itu kita catat, kita bentuk, kita buat keyakinan kelas terus kita cari tahu dengan kata-kata yang sederhana. Boleh apa Bu? Itu Bu, boleh saling tolong-menolong Bu. Contohnya gitu Bu. Itu termasuk keyakinan kelas yang kita buat dengan anak Bu. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan terlalu bagus ya Bu. Ini kalau keyakinan kelas itu kita lebih fleksibel, kita bisa peraturan itu biasanya langsung dibuat dari guru. Tapi kalau keyakinan itu kita buat bersama anak-anak. Singkat agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dengan kalimat positif berupa peraturan universal. Terus semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Selanjutnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin ada yang sudah tahu Bu. Kayaknya ngantuk ya Bu. Baik, bersemangat kita SBK dulu ya Bu. Sebelum masuk ke restitusi. Kayaknya ngantuk mboten Bu? Hah? Ngantuk mboten Bu? Kita kok semangat yang baru Bu. Mungkin ada yang sudah pernah melakukan, tapi aku baru tahu Bu. Kita Bu semangat dan ding dung dan ding ding dung ser hahaha ma hahaha ngat hahaha semangat. Tepuk semangat dan ding 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 dung 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 dan ding 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 dung 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 ser hahaha ma hahaha ngat hahaha semangat. Masih ngantuk? Saya itu. Sebentar lagi. Terus ini 80%. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya ambil dari dosen 2004. Jadi restitusi adalah prosesnya. Proses itu saat anak melakukan kesalahan itu, kita dan anak itu melakukan restitusi itu. Kita ngobrol sebentar, percakapan sebentar, itu termasuk restitusi dulu. Dengan tujuan agar anak menjadi mempunyai karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Terus 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri dari restitusi itu. Terus penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya adalah agar menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin, positif, dan terbiasa menemukan solusi dalam permasalahan. Jadi tujuan dari segitiga restitusi adalah menumbuhkan motivasi internal, motivasi dari anak, dari dalam anak untuk disiplin positif dan terbiasa. Di sini ada gambar langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas dulu, yang ini garis ke dasar sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini termasuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus yang terakhir, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya maaf. Ini ada kedua, validasi kebutuhan, terus keyakinan. Menanyakan keyakinan. Jadi pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi bentuknya gini, 1, 2, 3. Keluar untuk maaf ibu. 1, menstabilkan identitas. Terus memvalidasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Itu langkah segitiga restitusi. Mungkin kita pernah melakukan tapi tidak utuh. Mungkin pertama malah dari validasi dulu, terus menstabilkan. Insya Allah kita pernah melakukan, tapi kita itu tidak sadar itu segitiga restitusi atau bukan, tindakan segitiga restitusi atau bukan, atau mungkin pernah sudah tahu tapi melakukannya tidak utuh. Dari menanyakan keyakinan dulu, terus baru menstabilkan identitas atau validasi kebutuhan. Mungkin ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Ada semua ngantuk sana. Tadi itu modul budaya positif. Yang saya pelajari itu pertama modul filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Nah, sekarang itu modul 1.4 budaya positif. Ini termasuk keterkaitan antara modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, itu semuanya ada keterkaitannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif, keterkaitannya budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kodrat pada murid adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kodrat alam itu dari diri anak, kalau kodrat zaman itu perkembangan zaman sekarang. Jadi kalau perkembangan zaman sekarang kita pembelajarannya itu ya harus menggunakan sesuai dengan zaman yang kita lalui sekarang, Bu. Terus nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru mempunyai 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki peran guru penggerak. Kalau perannya pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, mampu berkolaborasi dengan teman di sekolahnya. Terus visi guru penggerak. Dengan visi guru akan terbentuk budaya positif
sehingga sekolah menjadi nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitannya, adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat penuntun. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak dan memiliki peran guru penggerak. Budaya positif di lingkungan salah satunya perubahan yang diinginkan yaitu visi guru penggerak yang terbentuk budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila. Mungkin hanya ini Bu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada salahnya untuk kata saya yang sengaja namun tidak sengaja, mohon maaf, dan kekurangan pun saya mohon maaf ya Bu. Saya hanya memberi sedikit yang saya pahami. Kalau yang belum dipahami mungkin nanti bisa ditanyakan langsung, nanti bisa saya tanyakan ke teman yang sudah tahu Bu. Oke, siap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Bapak Guru yang PSBB yang begitu banyak memberikan ilmu pada kita semua. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat dan bisa menambah kita untuk selalu bermanfaat buat anak-anak didik kita. Untuk selanjutnya adalah payung arisan atau pembayaran iuran sama pembayaran hidup. Bayar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa, Pak Budi sudah siang dan materi pun sudah dipaparkan oleh Bu Sumiati dengan jelas. Semoga materi hari ini bisa memberikan manfaat untuk lembaga semuanya. Mari kita tutup rapat hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini guru itu mau membuat keyakinan kelas. Apa toh Bu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kebaikan atau kebajikan yang akan kita lakukan di kelas kita, perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kelas. Coba kalian itu inginnya itu kelas yang ada kebaikan yang seperti apa? Bu Guru mau tanya dari Mas Gibran. Mas Gibran, pengennya itu kita membuat kebajikan kelas itu pengennya perbuatan seperti apa coba? Oh, mau berbagi makanan, alhamdulillah. Terus Mas Bagas, berbuat baik, pintar. Mas Adi, meminjamkan sepeda. Oh, mau minjemkan sepeda, mau boleh meminjamkan temannya ya. Mas Devan. Ya, pengennya seperti apa? Kebaikan apa yang akan kamu tampilkan di kelas? Berbuat baik apa? Oh, mau berbuat baik. Terus Mas Abdi, Mas Ian. Tidak apa-apa. Apa? Mas Ian. Coba dengarkan Mas Ian mau berbuat baik apa di kelas? Apa? Enggak berbuat jahat. Berbuat kebajikan apa? Perbuatan baik apa? Oh, malu. Nanti kita tanya lagi
menolong teman bisa. Belajar apa? Mau salam sama guru? Apa? Pengennya apa? Berbagi makanan? Oh, jaga kebersihan, buang sampah di tempat sampah? Mau? Mau nggak? Jaga? Mau berbagi? Mau buang sampah di tempat sampah? Oh, belum. Kak Joni? Apa? Berbagi makanan bisa, buang sampah pada tempatnya bisa. Pintar Mbak Bunga, tidak boleh memukul toh. Nah, coba Pak. Oh, mau menolong teman, ya. Buatan baik apa yang akan saya lakukan di kelas? Oh, menolong teman. Berarti Is. Akan dong. Oh, berarti di situ mau berbagi makanan sama teman Nesa. Nesa, apa yang kamu lakukan? Tidak boleh memukul teman. Terus, Mbak Bunga apa? Membagikan apa yang Bunga lakukan di kelas? Oh, saling sama Bu Guru, pintar. Kinan. Oh, jangan dibuang. Sembarangan. Alhamdulillah. Hari ini bisa bagi. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi banyak ya yang akan kita lakukan. Kita buat kesepakatan hari ini keyakinan kelas kita. 1, 2. Oh, Mbak Rika sudah belum? Apa yang keyakinan yang pengen kamu lakukan? Keyakinan yang mau kamu lakukan? Oh, meminta maaf. Tadi ada yang buang sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mukul teman. Terus apa lagi? Berbagi sama teman, mau berbuat baik. Terus apa lagi? Itu kita jadikan satu. Kita buat keyakinan kelas ya Mbak Bunga. Satu keyakinan kelas kita itu kan Bu Guru. Aku cinta kebersihan. Ayo lagi, Mas Arman. Itu kan Bu Guru. Aku cinta kebersihan. Yang kedua, aku sayang teman. Oke. Terus yang ketiga, aku anak hebat. Oke, coba diulangi lagi siapa yang masih ingat? 1, aku cinta. Beda, aku cinta kebersihan. Kedua, aku sayang teman. Yang ketiga, aku anak hebat. Alhamdulillah, kita sudah membuat keyakinan kelas. Ada berapa tadi? 3. Bacakan lagi. Aku cinta. Kedua, aku sayang sama teman. Yang ketiga, aku anak hebat. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya.